yang kemarin adalah kiat menjadi manusia terbaik. Kiat menjadi manusia terbaik, ya salah satunya adalah kita menjaga panca indera kita yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul memanfaatkan panca indera kita, ya mata, ya telinga, ya lidah, kemudian juga hati kita, betul-betul kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bimbo, masih ingat tidak sahabat semua? Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Itu sebagian dari manusia. Ada yang seperti itu, tidak memanfaatkan indera-indera yang diberikan oleh Allah, yang diamanatkan kepada kita. Ternyata manusia banyak yang tidak memanfaatkannya untuk beribadah, untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, bahkan betul-betul juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi manusia yang terbaik. Ya, insya Allah kalau kita menjadi umat manusia atau manusia yang terbaik, akan mendapatkan anugerah kebahagiaan tidak hanya di dunia, juga nanti di akhirat. Sahabat TikTok di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, mungkin juga barangkali ada dari mancanegara. Nah, akan sampai berikut ini akan menyampaikan kiat-kiatnya menjadi orang-orang ya atau manusia yang terbaik. Bagaimana cara kita meraih kedudukan manusia yang paling baik? Mohon dicatat, diingat-ingat, siapkan alat tulis, siapkan buku. Ini sangat penting terutama untuk para nonoman yang berniat untuk menjadi mubalig, mubaligoh, menjadi ustadz, ustadzah. Syukur kalau suatu saat menjadi Pak Kiai, itu yang diharapkan oleh Agan sebagai generasi muda yang akan menyampaikan, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Begitu ya. Ini Kang Seli Sabilai ya, makasih sudah bergabung bersama Agan. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Mohon dicatat, sekurang-kurangnya diingat di hati apa yang akan sampaikan. Cara kita meraih kedudukan manusia yang paling baik. Yang pertama adalah mensyukuri karunia Allah Ta'ala berupa 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Itu Quran surat Al-Mulk ayat 23. Akan ulangi untuk dicatat oleh calon ustadz, ustazah, calon mubalik, mubaligoh, calon kiai. Quran surat Al-Mulk ayat 23. Artinya apa sahabatku? Kang Yos, terima kasih sudah bergabung bersama Agan. Terima kasih ya. Juga Kang Ipes. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Salam untuk keluarga ya. Mudah-mudahan bisa ada teman-teman yang lain yang bisa bergabung bersama Agan. Ya, Quran surat Al-Mulk ayat 23 artinya apa sahabatku? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, ya, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Masya Allah, itu Allah sendiri yang mengatakan ya.
Allah itu betul-betul menganugerahkan kepada manusia berbagai macam kenikmatan, yaitu manusia itu diberi pendengaran, telinga yang bisa mendengar. Coba bayangkan oleh sahabat semua, andaikan telinga kita ini sudah budeg, sudah congek, sudah tuli, bagaimana mungkin akan bisa mendengarkan azan sekarang ini? Bagaimana mungkin akan kita belajar dengan sebaik-baiknya kepada para kiai, para ustadz, ya kalau kita sudah tidak bisa mendengar lagi? Bagaimana mungkin kita akan bisa menerima ajaran-ajaran, nasihat-nasihat orang lain, termasuk nasihat orang tua itu kalau kita budeg, kalau kita ini congek, ya tidak mendengar. Masya Allah, makanya betul-betul itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita masih bisa mendengar, Masya Allah. Kemudian juga anugerah yang lain, kita diberi penglihatan oleh Allah. Mata kita, dua mata kita masih melihat, bisa melihat azan di TikTok tercinta ini. Seperti ini bisa melihat bagaimana pemandangan, bagaimana laut, bagaimana pantai, bagaimana gunung-gunung. Masya Allah, indah sekali. Itulah bagi orang-orang yang sedang rekreasi kemana-kemana, mancanegara, keliling dunia. Coba bayangkan, andaikan matanya tidak berfungsi, tidak melihat, apa yang akan didapat? Rekreasi ke Amerika Serikat, ke Jepang, ya, ke Cina, kemana, melihat tembok Cina dan sebagainya. Itu ada melihat, berarti mata. Disitulah kita ini diberi anugerah penglihatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita bisa menyaksikan bagaimana matahari terbit. Bahkan di tempat rekreasi betul-betul diburu yang namanya matahari terbit atau sunrise, yang muncul dari pegunungan, yang muncul dari lautan. Masya Allah, itu indah sekali. Orang memburu bagaimana di puncak Bromo, Ageng juga pernah mengalami seperti mengintai bagaimana matahari terbit dari dasar, dari laut seperti itu. Nyembulnya diamati, ya dibuat video dan sebagainya. Itu semuanya anugerah penglihatan, sahabat semua, yang betul-betul harus disyukuri oleh kita sebagai manusia. Ya, kalau tanpa mata yang sempurna bisa melihat, untuk apa kita berekreasi ke mancanegara dan sebagainya? Makanya kalau kita dianugerahi mata yang sempurna, betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini diberi hati, Masya Allah, hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang hati itu betul-betul bisa memanage berbagai macam aktivitas kita. Ya, dengan hati kita bisa merasakan, merasakan bahagia. Dengan hati itu kita merasa sedih. Ya, dengan hati kita merasa kecewa. Ya, merasa berbagai macam itu ada hati. Ada kecewa, ada bahagia, ada senang, ada cemburu dan semuanya itu kata